Kembali di Market Review, Mas Abra, saya ingin menilik mengenai kedisiplinan pemerintah untuk membayar utangnya kepada BUMN. Di satu sisi, secara struktur organisasi, BUMN punya challenge yang gede banget gitu. Terus kemudian dalam financial flow ataupun mungkin tata kelola keuangan juga punya challenge juga gitu. Dan ini nggak kecil gitu challenge-nya. Bagaimana Anda melihat kedisiplinan pemerintah dalam membayar utang kepada BUMN ini betul-betul juga mengganggu cash flow dari BUMN? Iya, betul. Jadi terakhir itu ada 7 BUMN ya yang mengajukan pembayaran piutang. Itu total 108,5 triliun. Nah, ini yang jadi persoalan sebenarnya ada beberapa hal. Yang pertama, jika piutang itu tidak dibayar sudah hampir 4 tahun, tentu ini menjadi beban buat BUMN, terutama masalah arus kas mereka, membiayai biaya operasional mereka. Dan ini akhirnya mau nggak mau mereka harus mencari alternatif pembiayaan, ya entah ke perbankan ataupun menerbitkan surat utang baru. Dan itu kan menjadi ada cost of fund baru. Nah, cost of fund ini tambahan beban bunga dari adanya utang yang harusnya mereka nggak perlu menambah utang, karena kalau piutangnya dibayar itu mereka nggak usah ada cost of fund. Nah, itu siapa yang harus menanggung? Memang ada contoh di BUMN Karya itu ada cost of sharing-nya dari pemerintah. Tetapi itu nggak 100%. Jadi ada separuhnya yang mau nggak mau ditombok oleh BUMN. Karena tadi untuk menutup kredit modal kerja mereka, untuk menutup arus kas. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika BUMN ini mengalami persoalan likuiditas ya atau arus kas, mereka kan juga punya kewajiban buat membayar ke misalkan subkontraktor, provider mereka, dan akhirnya swasta dan UMKM juga terganggu gitu arus keuangan ya, karena BUMN tadi pembayaran dari pemerintah ke BUMN juga terganggu. Kemudian ketika ini terus berlanjut juga pasti punya potensi proyek-proyek yang dikerjakan oleh BUMN maupun yang dikerjakan oleh subkontraktor tadi terganggu, sehingga ada resiko yang paling kita khawatirkan adalah terjadinya PHK. Gagal bayar dan terjadi PHK. Gitu. Subkontraktor bisa juga mereka merugi. Sehingga mengurangi karyawannya juga. Mas Abra, pola treatment dari pemerintah ke BUMN yang tidak kemudian tidak profesional lah ya. Menurut Anda, apakah ini terjadi karena dari pemerintah sendiri sudah sangat sering melakukan ataupun memberikan stimulus-stimulus kepada BUMN? Artinya, ya salah satu cara dalam tanda kutip untuk balas budi dari BUMN kepada pemerintah ya ketika memang ada piutang yang harus dibayarkan tenggat waktu, pemerintah jadi punya daya tawar untuk membuat itu kemudian tidak pada tanggal yang seharusnya ataupun pada momen yang seharusnya dibayarkan gitu. Nah, menurut Anda seperti apa, Mas Abra? Ya, harusnya ini kan tidak dicampur adukan ya antara piutang yang harusnya jadi kewajiban pemerintah dengan iming-imingan atau harapan mendapatkan stimulus berupa misalkan PMN, penyertaan modal negara. Nah, ini sebagai contoh, misalnya Bulog. Bulog juga masih punya piutang dari pemerintah. Dan ketika ini belum dibayar, Bulog berkeinginan nih mengajukan PMN tahun depan 2021. Walaupun tahun ini mereka nggak dapat, tapi karena tadi ada beban mereka juga, sehingga pilihan mereka ya menagih piutang atau kedua mengajukan PMN. Ini kan sama aja sebetulnya. Nah, ini yang jadi menjadi tidak sehat. Mestinya memang piutang ini, padahal ini sudah diaudit juga oleh BPK, dari tahun 2016, 17, 18 itu seharusnya sudah mulai dibayar tahun-tahun sebelumnya dicicil. Nah, mungkin pemerintah ketika itu juga tidak memprediksi akan terjadi wabah COVID tahun ini, sehingga ketika operasional mereka terganggu ya, kontrak-kontrak baru banyak yang dipangkas, mereka mau nggak mau harus menagih piutang nih. Ini kan sebenarnya penagihan piutang secara besar-besaran dan masif ini dilakukan tahun ini karena adanya COVID. Baik. Dan sebetulnya jika kemudian BUMN melakukan penagihan kepada pemerintah untuk segera membayar utangnya, base-nya jelas, dasarnya jelas, karena itu berdasarkan tenggat waktu yang memang disepakati oleh kedua belah pihak, dan ini untuk juga betul-betul menjamin keberlangsungan dari perusahaan BUMN gitu, yang ada karyawan, kemudian juga ada tanggung jawab lain yang memang harus dipenuhi. Mas Abra, terima kasih sudah bergabung bersama kami dalam Market Review. Waktu kita sudah habis. Terima kasih untuk analisa dari Anda. Sukses selalu, sehat selalu, Mas Abra. Iya, sama-sama, Mas. Baik, sampai jumpa. Dan bersama demikian perbincangan kami bersama beberapa narasumber. Semoga perbincangan kami dapat memberikan inspirasi untuk Anda. Saya Wiki Ardian undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.